Mungkin sambil perkenalan program dulu kali ya untuk UMKM-UMKM yang udah hadir. Smesco dan Facebook bekerja sama untuk mengadakan pelatihan ini. Jadi pelatihan ini sebenarnya series, ada 5 pelatihan. Ini adalah pelatihan pertama, dan pembicara hari ini Paniko Atmaja. Nanti kita akan perkenalkan beliau lebih dalam lagi. Sesi hari ini seperti biasa, seperti Smesco lainnya, kita akan mulai dengan, hari ini spesial karena ada sambutan dari Pak Ruben, dari Facebook, dan Pak Leo dari Smesco. Kita mendengarkan dulu sambutan dari kedua belah pihak, lalu kenapa sih kita ngadain pelatihan ini, dan mungkin ke depannya mau kemana. Lalu setelah itu, setelah sambutan Pak Ruben dan Pak Leo, boleh kalau memang masih ada meeting selanjutnya pun boleh leave the room, atau kalau misalnya mau lanjut even better, terserah up to you guys. Nah, untuk para attendees dan UMKM yang hadir, sambil mendengarkan sesi dari Pak Niko, boleh tulis pertanyaan di kolom Q&A. Nanti kalau misalnya setelah selesai, kita akan pilih beberapa pertanyaan. Mungkin kalau ada yang sama juga aku rangkum pertanyaan jadi satu untuk akhir sesi. Gitu. Gitu aja sih sebenarnya, simple, straight to the point. Hari ini kita mau ngobrol dulu kali ya sama Pak Ruben, sama Pak Leo. Mungkin masing-masing dari Pak Leo dulu kali ya, menjelaskan sambutan lah. Untuk para UMKM. Baik. Thank you, Janice. Ya, selamat siang semuanya. Semoga suara saya kedengeran ya, sampai seluruh Indonesia. Ini ada peserta dari Selindo kan? Saya harap kepala dinas yang kita ajak, ada yang hadir. Dan terima kasih sebelumnya juga ke pihak Facebook, terutama ke Pak Ruben, yang waktu itu telepon. Jadi nggak berapa lama yang lalu, Pak Ruben telepon saya, terus kemudian raise the concern bahwa ini bagaimana Facebook bisa membantu UMKM dengan Smesco. Ya tentu saja kita sambut baik niat yang positif ini, dan langsung kita action plan, dan here we are today. Selama hari ini kita melaksanakan salah satu bentuk kerjasama yang perdana, yang awal. Tapi pada intinya memang digitalisasi sudah menjadi fokus di Smesco. Jalan ke depan ini kita akan sangat bekerja keras untuk membangun fundamental daripada digitalisasi di Smesco, dan juga membantu Kemenkop dengan program digitalisasinya mereka juga. Nah, kita sedang membuat sebuah platform yang nantinya tentu saya yakin juga Facebook akan menjadi bagian daripada platform kita. Kita sedang membangun sebuah platform edukasi yang namanya Spark Campus, dan sebuah platform trading yang namanya Spark Trade. Yang tentunya kampus itu salah satu bentuknya adalah yang kita saksikan sehari ini, bagaimana melatih orang-orang, baik itu awam maupun yang sudah mulai melek digital, menjadi seorang digital marketer yang handal. Nah, caranya ada beberapa program yang kita sedang laksanakan, salah satunya namanya Kakak Asuh UMKM, tapi ini juga sebuah movement yang agnostik, yang tidak eksklusif. Jadi kita juga merangkul semua platform, termasuk juga tentunya Facebook dalam hal ini, yang sudah tidak diragukan lagi keberadaannya untuk membantu UMKM di seluruh Indonesia. Jadi tanpa banyak ini, saya mungkin mau langsung ke Pak Ruben aja, menyampaikan kira-kira ke depannya ini kita bisa melihat apa nih yang akan diberikan oleh Facebook untuk para UKM di Indonesia bekerja sama dengan kita. Terima kasih. Oke, langsung aja Janice, apa gimana? Iya, silakan langsung Pak Ruben, langsung direspon aja sambutan dari Pak Leo, sambil menyapa juga teman-teman UMKM yang udah hadir juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Pak Leo, Janice, dan teman-teman Smesco, dan
para teman-teman yang hadir secara virtual, salam sejahtera. Thank you so much on behalf of Keluarga Besar Facebook untuk kami diberikan opportunity untuk terlibat di program-program Smesco. This is actually more than a privilege ya, karena waktu berapa bulan yang lalu, maybe sebulan yang lalu ya, kita telepon-teleponan, Pak Leo, and since then discussion-nya ini bukan saja disambut dengan baik, but I'm very impressed betapa gesitnya teman-teman di Smesco untuk menyambut dan menjalankan program ini. So kudos tuh untuk semua teman-teman di Smesco. Tapi intinya gini, Facebook itu kami mempunyai misi untuk memberikan masyarakat Indonesia kemampuan untuk membangun komunitas dan bagaimana komunitas-komunitas tersebut itu bisa melakukan hal-hal yang positif. Nah, komunitas yang paling penting itu menurut kami itu adalah komunitas UMKM, terutama komunitas UKM. Nah, dalam konteks itu kami tuh selalu berinovasi untuk bagaimana nih kita bisa menjangkau mereka, mendorong mereka, dan memastikan mereka itu selalu bisa naik kelas. Ini saya rasa tantangan untuk bukan hanya UKM di Indonesia saja, tapi UKM di seluruh dunia. Karena dengan adanya digitalisasi yang kami harapkan teman-teman para UKM bisa menggunakan platform kami, dan harapan kami itu bisa menembus pasar-pasar baru, dan pasar-pasar yang sekarang jauh lebih luas daripada pasar-pasar mungkin di keliling kotanya saja. So, dalam konteks itu kita berharap bukan teman-teman yang mengikuti seri pelatihan ini bisa lebih dalam paham cara menggunakan platform kita untuk menembus pasar-pasar yang mudah-mudahan pasar-pasar internasional juga. Oke, nah ini program yang hari ini adalah mungkin starting point-nya adalah program yang kick off. Harapannya kami nanti tadi sudah disampaikan oleh Janice akan ada 5 pelatihan, dan kita berharap kerjasama dengan Smesco ini bukan nanti putus di 5 pelatihan ini, tapi bisa nanti kita dalami lebih dalam lagi bersama-sama. Program pelatihan yang sebenarnya sudah jalan berapa tahun terakhir ini oleh bersama Facebook. Nah, program itu yang kami sebut sebagai program Facebook Laju Digital, dan ini adalah pelatihan yang sebelumnya ini adalah pelatihan yang sifatnya face to face. Jadi kita rekan saya seperti Diko dan teman-teman pelatih-pelatih yang lain tadinya itu mereka itu face to face training ke pelosok-pelosok Indonesia, sebagian besar itu adalah Indonesia bagian timur. Nah, sayangnya sekarang ini adalah kita ini kan punya keterbatasan untuk traveling karena COVID dan hal-hal yang lain, tapi sebagian besar itu COVID. Tantangan kita sekarang ini adalah bagaimana training-training yang dulu sudah berhasil di offline itu bisa kami bawa ke ranah online. Nah, program Facebook Laju Digital ini sebenarnya adalah tujuan kami untuk memastikan teman-teman UKM itu bisa naik kelas bersama kami juga di atas platform kami. Ini sebagai contoh saja, tahun lalu kita menjalankan studi yang mencoba mengukur dampak social economic Facebook di Indonesia. Data yang menarik adalah 79% UKM yang disurvei menyatakan bahwa biaya pemasaran ketika menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook itu turun menjadi rendah, dan 86% mereka mengaku terjadinya peningkatan basis pelanggan. UKM yang disurvei juga menyatakan bahwa aplikasi-aplikasi Facebook memfasilitasi perluasan pasar yang tidak hanya di domestik, namun juga di pasar internasional. Tadi yang saya sudah sampaikan. Nah, tujuannya kami ke depannya, tadi saya sudah sampaikan, ini adalah kick off-nya. Kita berharap kita bisa berjalan lebih dalam lagi dengan Smesco sebagai mitra strategis kami. Sebagai gambaran saja, semenjak program ini sudah berjalan, program Laju Digital, semenjak 2016, kita hampir melatih kurang lebih 52.000 pelaku usaha. Tahun ini saja, and this is yang mungkin yang sangat fenomena yang saya cukup kaget gitu ya. Semenjak kita menjalankan program Laju Digital ini selama 3 bulan terakhir di tahun ini, dengan adanya keterbatasan traveling, dengan adanya keterbatasan kita bisa face-to-face meeting, lebih dari 15.500 pelaku usaha itu sudah terlatih. Ya, jadi saya rasa melakukan hal secara online ini sebenarnya bukan hambatan,
sekarang dengan adanya connectivity di seluruh pelosok Indonesia, saya rasa tidak ada alasan untuk teman-teman dari sektor UKM bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang seperti ini juga secara virtual. Tapi mungkin tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengkondens atau mempersempit ruang waktu untuk di mana kita berinteraksi. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Leo, untuk Jenes, selaku teman-teman dari Smesco atas kerjasamanya selama ini. Saya juga berharap partnership ini bisa nanti berlanjut ke kemitraan-kemitraan yang nanti jauh lebih strategis untuk demi kita bersama-sama membantulah para UMKM yang di Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ruben. Oke, makasih Pak Ruben, makasih Pak Leo untuk sambutannya. Kita senang banget juga bisa menyambut pihak Facebook, dan untuk teman-teman UMKM seperti yang tadi udah dibilang, program ini ada follow up-nya. Jadi teman-teman UMKM sudah banyak yang tergabung juga di grup WA grup kita. Jadi untuk 5 kali pelatihan, hopefully nanti bisa ada follow up lebih lanjut dari teman-teman yang memang sudah melewati 5 sesi ini. Jadi next week ada lagi, jangan sampai kelewatan. Sekarang kita mau mulai sesinya. Mungkin kalau Pak Leo dan Pak Ruben mau stay silakan, atau kalau ada meeting lagi juga silakan juga untuk leave, feel free ya. Ya, terima kasih. Sekarang kita mau perkenalin dulu fasilitator kita, namanya Pak Niko Atmaja. Jadi beliau akan membawakan 2 poin yang paling utama hari ini. Yang pertama adalah pemasaran online, basic tentang pemasaran online, dan kedua adalah tentang ekosistem Facebook, Instagram, dan WhatsApp Business. Nah, ini kenapa sih pelatihan ini bisa menarik banget? Karena seperti yang kita ketahui, Facebook itu punya ekosistem, Instagram dan WhatsApp juga yang memang heavily used by users-nya untuk bertransaksi bisnis dan berkomunikasi juga, untuk maintain customer relations dan lain-lain juga. Semoga bisa diserap dengan baik oleh teman-teman UMKM. Jadi sekarang kita langsung mulai aja, waktu dan tempat, persilakan Pak Niko ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Jenis. Terima kasih juga Pak Ruben, Pak Leonard ya. Dan izin untuk share screen dulu. Saya ingin bagikan presentasi saya untuk hari ini. Oke, selamat siang teman-teman semua, teman-teman dari Smesco. Semoga sehat selalu, walaupun dari rumah aja, ya. Tapi usaha juga mudah-mudahan tetap berjalan, ya, untuk teman-teman semuanya. Apakah layar saya sudah bisa dilihat? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Ya, oke gitu langsung aja saya mulai. Jadi di siang hari ini kita akan coba belajar mengenai beberapa hal yang sudah disampaikan juga oleh Bu Jenis ya. Jadi bagaimana sih tentang digital marketing atau marketing secara online itu? Lalu bagaimana dengan platform yang dimiliki oleh Facebook ya, seperti Facebook, Instagram dan juga WhatsApp, kita bisa mengembangkan bisnis kita ya dari rumah saja. Nah, jadi fokus kita hari ini adalah saya akan lebih membahas mengenai fitur-fitur yang ada di halaman bisnis Facebook. Dan mengapa sih alasan orang itu harus berjualan di halaman bisnis, bukan di halaman pribadi. Seperti itu ya. Jadi ada fitur-fitur yang memang hanya ada di halaman bisnis. Dan yang kedua adalah bagaimana setelah kita memiliki halaman bisnis kita, bagaimana kita bisa meningkatkan halaman bisnis tersebut. Bagaimana menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan kita sehingga mereka bisa mau masuk ke halaman bisnis kita, berinteraksi, dan akhirnya terjadi yang namanya konversi atau penjualan di halaman bisnis kita. Nah, lalu di fitur selanjutnya adalah bagaimana setelah kita memiliki itu semua, mengembangkan halaman bisnis kita, bagaimana kita bisa mengelola dan juga mengukur halaman bisnis kita. Nah, banyak sekali kalau saya ketemu sama UKM itu,
mereka semangat di awal untuk membuat halaman bisnis. Lalu kemudian setelah itu biasanya mereka membuat konten, tapi ada hal yang biasanya sering dilupakan, yaitu bagaimana mereka bisa mengelola dan juga mengukur hasil dari halaman bisnis mereka. Nah, sebenarnya 3 bagian ini adalah satu kesatuan yang penting untuk dilakukan oleh semua UKM. Jadi nggak hanya bikin halaman bisnisnya, nggak cuma masukin konten lalu berjualan di sana, tapi juga yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengukur halaman kita. Sehingga kita bisa tahu, oh ternyata halaman saya itu lebih disukai oleh audiens umur sekian, pria atau wanita. Konten-konten yang disukai oleh audiens saya adalah konten video misalkan. Nah, dari situ kita bisa mengukur, lalu kemudian kita bisa memperbaiki konten-konten kita. Sehingga halaman bisnis Facebook kita dapat lebih meningkat lagi. Ya, oke. Jadi itu adalah agenda kita untuk hari ini. Untuk sesi tanya jawab ya nanti akan juga dipandu ya oleh Bu Jenis. Jadi silakan masukkan komentar atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Smesco ke kolom komentar ya, silakan. Nah, oke. Jadi ini adalah kita akan bahas tentang fitur-fitur halaman bisnis Facebook. Nah, kita tahu biasanya para UKM ya kalau mau berjualan di Facebook, rata-rata banyak dari mereka itu berjualan di halaman pribadi. Banyak dari mereka yang belum berjualan di halaman bisnis Facebook. Di sini saya mau kasih lihat beberapa contohnya. Nah, ada yang tahu nggak yang mana kira-kira halaman pribadi, yang mana halaman bisnis Facebook? Nah, di sebelah kiri itu adalah halaman pribadi atau profil pribadi kita. Lalu kemudian yang di sebelah kanan itu adalah halaman bisnis. Nah, jadi sesuai dengan fungsinya teman-teman Smesco, profil pribadi itu digunakan hanya untuk keperluan pribadi. Untuk berinteraksi dengan keluarga, teman-teman, teman kerja, ya. Tapi bukan untuk berbisnis atau kegiatan bisnis. Tapi Facebook memberikan satu solusi yaitu platform dengan nama halaman bisnis Facebook. Di mana teman-teman Smesco itu dapat menggunakan halaman bisnis ini untuk mempromosikan usahanya. Loh Pak Niko, saya sudah biasa jualan di profil pribadi. Kenapa saya harus jualan di halaman bisnis? Nah, jadi ada keuntungan-keuntungannya kalau kita berjualan di halaman bisnis Facebook. Ya, tadi yang pertama adalah halaman pribadi itu hanya untuk pribadi tentunya. Bagaimana kalau Anda misalkan posting tentang produk-produk atau jasa Anda setiap hari, setiap jam, setiap waktu ke profil pribadi Anda. Mungkin suatu saat teman-teman Anda juga akan merasa jengah. Wah, ini orang jualan lagi. Lama-lama mungkin akan di-unfriend, ya, atau mungkin akan di-mute, sehingga nggak akan dapat notifikasi lagi dari Anda. Nah, jadi kenapa harus halaman bisnis? Karena memang tujuannya untuk bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, coba profil pribadi maksimum itu hanya punya berapa teman? Maksimum hanya 5.000 orang ya persahabatan. Artinya apa? Kalau Anda jualan di halaman pribadi, mentok-mentoknya calon customer atau customer Anda itu hanya 5.000 orang. Bayangin. Pengguna Facebook saja di Indonesia itu sudah hampir 120 juta orang. Artinya dengan halaman bisnis, ya, Anda bisa menjangkau sedemikian banyak orang, jauh lebih banyak dari hanya 5.000 orang. Ya, itulah kenapa kami menyarankan Anda untuk memilih halaman bisnis untuk mempromosikan produk dan juga jasa Anda. Dan yang ketiga adalah di profil pribadi, karena tujuannya untuk pribadi, dia nggak punya fitur-fitur yang khusus untuk bisnis, teman-teman semua. Sedangkan di halaman bisnis, nanti kita akan lihat ya, banyak sekali fitur-fitur yang memang sudah di-custom, ya, dibuat khusus untuk para pebisnis. Contohnya, Anda bisa bikin acara, ya, lalu menyebarluaskannya kepada audiens atau calon pelanggan Anda. Anda bisa membuat postingan terjadwal, di mana misalkan Anda sedang sibuk, wah saya nggak sempat untuk bikin konten, Anda bisa menjadwalkan konten katakanlah 30 hari ke depan. Lalu secara otomatis konten tersebut akan otomatis diposting ke dalam halaman bisnis Facebook Anda, ya. Dan banyak lagi fitur-fitur lainnya yang akan kita lihat sesaat lagi.
Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, inilah kenapa kami menyarankan agar Anda yang memiliki bisnis menggunakan halaman bisnis Facebook untuk berjualan. Ya. Nah, di sini di slide selanjutnya saya akan tampilkan sebuah kisah yang menarik, ya. Kisah dari seorang wanita ya yang energetik, dia itu dari Surabaya, namanya Ibu Diah. Nah, Ibu Diah ini jualannya kue kering. Nah, kita akan lihat cerita Bu Diah, bagaimana Bu Diah mengembangkan bisnisnya, lalu bagaimana Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp membantu mengembangkan bisnis Ibu Diah tersebut. Yuk, kita simak video berikut ini. Kesulitan saya yang paling besar adalah saya harus menerima kenyataan suami saya mulai terkena PHK. Tahun 2010 saya benar-benar down ya, benar-benar apa nih yang bisa saya lakukan. Awalnya membuat kue itu hanya sebagai hobi, akhirnya saya memilih ini harus menghasilkan. Ini harus bisa menghidupi kami. Tantangan terbesar saya untuk membuat Diah Cookies itu tetap laku adalah merubah mindset orang bahwa kue kering itu hanya bisa dinikmati ketika Lebaran. Dan bagaimana saya memperkenalkan kue kering itu dengan brand Diah Cookies dikenal di masyarakat luas. Saya mengikuti pahlawan ekonomi untuk memperkuat branding saya, juga membuat packaging yang bagus untuk pemasaran yang lebih bagus juga. Saya diajarin menggunakan Facebook, Instagram, dan saya terapkan itu untuk berjualan. Sosial media itu kan sekarang lagi banyak diminati di Indonesia. Saya menggunakan Instagram dan WhatsApp untuk bisnis saya karena semua orang di Indonesia pakai Facebook. Saya tidak perlu kemana-mana, tetap bisa menjaga keluarga, dan saya juga tidak perlu membuka toko. Saya melakukan banyak postingan di sana, membuat konten-konten yang menarik, saya membuat foto yang bagus, saya menggoda orang untuk membeli produk saya, dan akhirnya bisnis ini bisa berjalan. Yang paling memuaskan bisnis ini sekarang adalah tetangga saya, orang-orang sekitar saya. Mereka ikut bekerja, mereka ikut mendapatkan penghasilan dari Diah Cookies. Dulu saya menganggap bisnis ini hanya untuk kami, untuk menghidupi keluarga kami. Ternyata bisnis Diah Cookies bisa menghidupi orang-orang di sekitarnya. Saya diberikan kehidupan yang baru, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Niat saya baik. Insya Allah mendapatkan hasil yang baik pula. Nah, teman-teman Smesco, tadi itu adalah cerita dari Bu Diah, dari Surabaya. Dari gang sempit rumahnya, ya, dia berjualan kue kering, ya, mengembangkan usahanya sekian tahun, mulai dari halaman pribadi jualannya, lalu dia beralih ke halaman bisnis, lalu juga menggunakan platform dari Facebook lainnya seperti Instagram juga, dan juga WhatsApp untuk komunikasi, ya, sehingga akhirnya dia bisa mengembangkan usahanya. Bahkan terakhir, dia juga sudah beriklan, ya, sehingga untuk mengembangkan atau menjangkau audiens lebih luas lagi. Ada cerita yang menarik dari Bu Diah tentang jualannya tahun ini. Nah, jualannya Bu Diah sudah lumayan, bukan lumayan, bahkan saya menyebutnya itu banyak sekali. Sudah di atas 20.000 toples. Ya. Itu hanya untuk waktu Lebaran saja loh. Bayangin, bukan sepanjang tahun, tapi hanya momen Lebaran saja. 20.000 toples. Nah, yang menariknya adalah di waktu bulan Maret kemarin, dia sempat cerita bahwa, waduh, saya jualannya agak menurun ini. Padahal sebentar lagi sudah mau masuk bulan Ramadan, mau Lebaran, ya. Tapi omset turun. Padahal biasanya tahun lalu itu sedang tinggi-tingginya. Tapi memang karena ada pandemi, ya kan, COVID-19 ini, terasa bahwa penjualannya itu menurun. Nah, tapi Bu Diah nggak putus asa. Dia tetap lakukan, dia tetap optimis, dan dia yakin bahwa bisnis kuliner, terutama kuliner makanan ya, memang di era pandemi ini memang lagi yang punya restoran itu mungkin agak lesu. Tapi buat yang online seperti Bu Diah, ya,
yang hanya beroperasi di rumah saja, itu biasanya sedang tinggi-tingginya. Nah, jadi dia tidak menurunkan produksinya tetap seperti itu. Dan dia bantu juga dengan iklan, lalu kemudian digiatkanlah para adminnya di media sosialnya semua, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Penjualannya nggak mengalami penurunan pada saat Lebaran, ya. Tapi tetap di angka sekitar 20 ribuan juga untuk penjualan kue keringnya. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Budia, ya, dengan konten-kontennya, lalu dengan halaman bisnisnya, menggunakan fitur-fiturnya, ya. Nanti kita akan simak, kita akan lihat fitur-fiturnya seperti apa saja dan bagaimana konten-konten yang Ibu Dia lakukan juga. Saya akan bagikan contoh-contohnya di sesi kita siang hari ini. Nah, oke. Kita lanjut teman-teman Smesco. Nah, setelah Anda memiliki halaman bisnis Facebook, ya, ada satu alat lagi yang dinamakan dengan aplikasi halaman Facebook. Nah, kami sarankan bahwa Anda menggunakan aplikasi pengelola halaman Facebook ini untuk mengelola halaman bisnis Anda. Loh, Pak, saya kan bisa pakai Facebook saya yang biasa itu, yang logonya warna biru itu, untuk mengelola halaman bisnis saya. Kenapa saya harus pakai yang aplikasi khusus untuk mengelola halaman Facebook? Nah, jadi aplikasi ini ya memang didesain untuk mengelola halaman Facebook. Jadi ada fitur-fitur ya yang tidak bisa Anda lakukan di aplikasi Facebook yang biasa, yang logonya warna biru itu. Ya. Jadi ada fitur-fitur yang hanya bisa dilakukan di aplikasi halaman Facebook ini. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kiriman terjadwal. Atau misalkan ada fitur terbaru lagi nih, dan saya juga baru tahu ini belum terlalu lama, bahwa sekarang kalau Facebook Anda sudah dihubungkan dengan Instagram Anda, ya, melalui aplikasi pengelola halaman bisnis Facebook, Anda bisa langsung menjadwalkan, ya, masukin ke newsfeed, masukin ke lini masa Facebook dan Instagram Anda, itu bisa langsung dengan aplikasi pengelola halaman bisnis Facebook ini. Nah, menarik bukan? Ya, yuk kita lihat. Kita lihat apa saja yang bisa dilakukan oleh aplikasi pengelola halaman Facebook ini. Nah, jadi silakan ya buat teman-teman Smesco yang belum memiliki aplikasi ini, silakan yang pakai Android bisa langsung masuk aja ke Google Play, ya, yang pakai iOS tinggal masuk ke App Store, lalu kemudian cari aja Facebook Pages Manager. Ya, itu nama aplikasinya. Silakan langsung di-download, di-install. Nah, logonya yang warna bendera ya, bendera seperti ini. Ini ikon dari Facebook Pages Manager. Nah, tampilannya mungkin sekilas akan terlihat sama seperti kalau Anda buka di di aplikasi Facebook yang biru yang biasa Anda buka, ya. Tapi ada fitur-fitur atau ada pengaturan-pengaturan khusus, ya. Kalau Anda lihat di bagian bawah itu ada ikon-ikon ya, kecil di sini. Nah, di sini Anda bisa mengelola halaman bisnis Anda dengan lebih ringkas. Pak, saya punya banyak saya punya banyak halaman bisnis Facebook. Bisnis saya banyak, Pak. Saya jualan obat, saya jualan batu bara, saya nyewain kapal misalkan. Bisa nggak, Pak, saya kelola itu dalam satu halaman bisnis? Bisa sekali. Jadi Anda memiliki puluhan halaman bisnis, Anda bisa kelola dengan satu aplikasi ini, halaman bisnis Facebook, ya. Nah, contoh seperti ini tampilannya. Lalu apa lagi yang bisa kita lihat? Kita juga bisa lihat wawasan halaman dengan aplikasi Facebook Pages Manager. Nah, wawasan halaman, berapa banyak yang suka halaman kita, berapa banyak pergerakan dari postingan kita yang like, yang men-share, dan lain-lain. Ini kita bisa lihat semua, ya, dengan aplikasi ini. Nah, lalu kemudian yang menariknya lagi dengan halaman bisnis Facebook, ya, dengan aplikasi ini maksudnya, kita bisa mengelola semua komunikasi dari pelanggan atau calon pelanggan kita dari satu aplikasi saja. Bayangin, biasanya kita memiliki beberapa aplikasi untuk mengelola pesan. Kalau misalkan customer saya ada yang menggunakan Facebook Messenger, saya harus buka Messenger untuk melihat pesan mereka. Kalau audiens atau pemirsa saya DM saya direct message di Instagram,
saya harus buka Instagram dulu, lalu membalas pesan tersebut. Namun dengan aplikasi Facebook Pages Manager ini, semuanya bisa dilakukan dari satu aplikasi saja. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Contohnya, ada pesan masuk dari Messenger. Di sini saya bisa lihat, lalu kemudian saya pun bisa membalas langsung dari aplikasi ini. Ada yang masuk lewat Facebook komentar Facebook ya di tengah ini. Juga bisa kita balas langsung dari aplikasi ini. Nah, yang ketiga, direct message Instagram juga bisa ya. Kita bisa kelola langsung dari Facebook Manager ini. Jadi, teman-teman Smesco semua sangat memudahkan. Hanya dengan satu aplikasi ya, seluruh kebutuhan atau urusan bisnis Anda bisa dikelola. Baik itu kontennya, settingnya, komunikasinya dari satu aplikasi ini. Jadi, sangat kami sarankan sekali jika Anda mengelola halaman bisnis Facebook, silakan download aplikasi Facebook Pages Manager. Ya. Nah, lalu kemudian ada juga fitur yang menarik di halaman bisnis Facebook, yaitu yang namanya peran halaman. Nah, kebayang dong, sebagai UKM biasanya Anda kan sibuk pastinya. Saya produksi sendiri, saya yang jadi marketing sendiri. Untuk konten sosial media, kadang saya pun harus mengirim atau membuat postingan-postingan sendiri, ya. Untuk beriklan juga harus sendiri dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan yang misalkan komentar atau membuat postingan di Facebook. Nah, kita bisa kasih yang namanya peran halaman kepada staf kita tersebut. Misalkan apalagi, wah saya biasanya kalau bikin Facebook Live itu seminggu sekali, ya. Nah, sekarang daripada saya yang live, saya minta staf saya yang untuk bikin Facebook Live. Jadi saya bisa kasih akses khusus di mana karyawan saya itu bisa melakukan Facebook Live di halaman bisnis Facebook, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini yang kita sebut dengan yang namanya peran halaman. Jadi nggak lagi yang disebut dengan one man show, ya. Nggak kita kelola sendiri, tapi kita delegasikan kepada staf-staf kita. Nah, inilah fungsi dari yang namanya peran halaman. Intinya ada beberapa roles atau peran yang bisa kita bagi. Yang tertinggi itu kita sebut dengan admin. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jangan sembarangan juga ngasih akses admin ke semua orang. Kenapa? Karena bisa saja ya Anda bisa di-demote sebagai admin. Anda bisa diturunkan nantinya. Kalau misalkan staf Anda iseng atau nakal atau jahat mungkin, ya. Jadi pastikan untuk akses admin itu tetap Anda atau orang yang paling Anda percaya untuk memegang akses tersebut. Nah, karena akses admin tersebut bisa bahkan untuk menghapus halaman bisnis Anda. Tapi misalkan kalau hak untuk membuat konten, hak untuk membalas komentar, ya, hak untuk membuat Facebook Live, hak untuk memasang iklan atau melihat wawasan halaman. Nah, Anda bisa ya atur halaman. Langkahnya seperti apa? Ini kalau kita buka dari layar komputer kita, kita bisa masuk ke yang namanya pengaturan atau settings, teman-teman semua. Di bagian pengaturan, kita bisa melihat yang namanya peran halaman atau page roles. Tinggal dilihat ya, di sisi kiri itu ada peran halaman, diklik aja. Lalu kemudian, teman-teman masukkan nama, kemudian Anda bisa memilih. Nah, seperti ini. Ya, roles-nya apa saja Anda bisa pilih. Moderator, pengiklan, analis, atau khusus. Nah, yang khusus itu tadi yang saya bilang ya, dia bisa melakukan Facebook Live di sana. Lalu editor sama moderator, apa kira-kira bedanya? Editor itu bisa memposting konten, bisa ngasih komentar juga. Tapi moderator, dia nggak bisa posting konten. Dia hanya bisa balas komentar. Jadi, adalah beberapa peran yang ada di peran halaman. Nah, syaratnya apa, Pak? Syaratnya untuk bisa ditambahkan ke peran halaman adalah orang tersebut harus memiliki
profil Facebook ya, harus punya akun Facebook dulu. Jadi begitu saya ketik nama staff saya di sini, maka namanya akan muncul, baru bisa kita tambahkan. Nah, seperti itu jadinya. Lalu setelah kita membuat halaman bisnis Facebook kita, ya, mengatur settingan halaman tersebut, memberikan peran halaman, kini saatnya kita untuk membangun pemirsa kita. Nah, ini penting, ya. Jangan stop dulu di tahap hanya lalu Anda tinggal seperti selanjutnya, yaitu bagaimana bisa membangun pemirsa kita kepada halaman bisnis Facebook Anda, maka akan semakin banyak orang atau kemungkinan orang yang akan melihat konten-konten atau postingan yang Anda bagikan di halaman bisnis Facebook teman-teman semua. Nah, Pak, bagaimana cara membangun pemirsa? Ya, bagaimana meningkatkan pemirsa kita? Ada dua cara. Yang pertama yaitu lewat cara organik, gratis. Ada juga cara yang bayar dengan iklan. Nah, saran saya adalah, kalau misalkan Anda untuk pemula ya, saran saya coba gunakan yang gratis dulu, ya. Jangan langsung terjun ke iklan dulu. Terjun ke iklan itu nanti setelah Anda bisa sudah mengerti atau sudah bisa memahami ya halaman bisnis Facebook ini, sudah bisa membuat konten-konten yang menarik, ya sudah tahu siapa target pemirsa yang ingin Anda tuju, barulah Anda masuk ke iklan. Tapi untuk saat ini, ya untuk pemula, Anda bisa bagikan secara gratis, yaitu secara organik. Lalu bagikannya seperti apa atau bagaimana, Pak? Nah, kalau di Facebook sendiri, kita bisa share link dari halaman bisnis kita ini, yaitu dengan cara mengundang teman. Nah, Anda bisa gunakan undang teman. Jadi begitu Anda masuk ke halaman bisnis, ada tombol undang teman, Anda bisa klik, lalu kemudian Anda pilih teman-teman yang kira-kira cocok atau sesuai dengan target pemirsa Anda. Jadi sekali lagi, yang sesuai dan cocok ya. Bukan berarti kalau Anda punya 5.000 teman di pribadi, Anda pindahkan semuanya ke halaman bisnis Anda. Karena belum tentu semua dari mereka itu adalah calon konsumen Anda. Ya, seperti itu. Jadi pilih kira-kira siapa yang paling sesuai, lalu Anda undang mereka. Nah, satu tips lagi mungkin, sebelum Anda undang, pastikan juga Anda sudah mengisi halaman Facebook Anda dengan konten-konten yang menarik. Lalu kemudian juga, di sini Anda bisa lihat ya, ada yang namanya logo usaha. Pastikan halaman bisnisnya juga sudah ditata dengan apik, dengan rapi. Seperti logo usahanya sudah dimasukkan, lalu kemudian ini ya halaman atau layar yang besar ini kita sebut dengan cover foto. Cover fotonya sudah disesuaikan ya. Jadi selalu diupdate, begitu ada produk baru masuk, Anda bisa update. Ada informasi diskon misalkan, Anda update di layar cover foto ini ya. Pastikan semuanya sudah rapi, baru kemudian Anda mulai mengundang sedikit demi sedikit teman Anda ya. Misalkan, hari ini saya masukin satu konten. Saya jualan apa misalkan, rendang. Wah, saya tahu nih ada teman saya, ya, teman kantor saya ini yang suka sama rendang. Saya undang beberapa dari mereka untuk like halaman bisnis Facebook saya. Nah, begitu teman Anda diundang, yang pertama mereka lihat adalah postingan terakhir pastinya, ya kan? Wah, rendang cocok sekali dengan saya karena saya suka rendang. Nah, jadi kemungkinan buat mereka untuk like halaman tersebut lebih tinggi, ya. Jadi itu tipsnya. Jangan undang semuanya, tapi undang sedikit demi sedikit dan pastikan konten Anda juga up to date. Jadi nggak bosan orang begitu masuk halaman bisnis Anda, itu lagi kontennya, ya. Seperti itu. Nah, lalu kemudian Anda juga bisa menggunakan yang namanya share. Nah, jadi link dari halaman bisnis Anda itu Anda bisa klik ya, save, lalu kemudian Anda share itu kemana? Ke media komunikasi Anda atau ke media sosial lainnya. Contohnya, Anda mungkin sering berkomunikasi dengan pesan WhatsApp. Nah, Anda bisa bagikan link dari halaman bisnis Anda melalui WhatsApp. Jadi kira-kira seperti itu untuk membangun pemirsa Anda, ya. Nah, ini di mana orang bisa suka mengikuti dan juga membagikan. Lalu kemudian setelah itu kita bisa mengundang teman. Ini tombolnya, undang teman.
Nah, teman-teman Smesco semua, ini ada satu contoh yang menarik. 2018 lalu kita ke Manado, ya. Di situ ada salah satu narasumber kita juga, bagaimana dia menggunakan halaman bisnisnya untuk mempromosikan wisata Sulut. Nah, ya. Jadi ini adalah salah satu tips bagaimana kita menarik perhatian dari pemirsa kita, ya. Jadi jangan gunakan gambar-gambar yang biasa saja atau monoton. Coba gunakan gambar-gambar yang menarik, kalau bisa video. Nah, ada yang tahu nggak bahwa di cover foto sekarang kita bisa nggak hanya masukin foto saja, tapi kita juga bisa masukin foto dan juga video. Nah, seperti yang wisata Sulut lakukan ini, ya. Baik, kita bisa lihat bagaimana menariknya dia mempromosikan wisata Sulut ini dengan menggunakan drone. Tampilan seluruhnya, pantai yang indah dan menarik. Sehingga apa? Begitu orang pertama kali melihat ini, langsung menarik. Dan akhirnya apa? Mereka akan mengklik tombol like. Atau bahkan mereka akan langsung tanya, ya, tanya kepada si wisata Sulut. Saat ini sedang ada tur kemana? Atau ada promo apa? Seperti itu, ya. Nah, ada satu bagian lagi yang ingin saya fitur buat acara. Nah, ini juga penting. Kadangkala kita bisa menggunakan fitur ini kalau misalkan kita sedang memiliki promosi, kita sedang memiliki event, kita bisa gunakan yang namanya buat acara. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita bisa lihat ya. Pertama, masuk ke halaman bisnis Anda, lalu di sana di sebelah kiri itu ada fitur yang namanya acara. Tinggal Anda klik saja buat acara, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada saat membuat acara, Anda bisa memilih apakah acara pribadi atau umum. Kalau umum, acaranya itu bisa di-share atau dilihat oleh banyak orang dan bisa diikuti oleh banyak orang. Nah, yang menarik adalah pada saat Anda membuat acara, pastikan Anda juga menggunakan cover foto yang menarik. Jadi sehingga begitu orang lihat, kadang-kala gini loh, orang itu selalu melihat visualnya dulu daripada judulnya. Walaupun judulnya mencengangkan atau judulnya menarik, tapi kalau misalkan fotonya itu biasa-biasa saja, mungkin nggak akan terlalu menarik. Jadi gunakan foto yang menarik perhatian orang. Lalu kemudian, di sini sudah ada yang namanya acara online. Ya. Jadi Anda bisa klik acara online, lalu formatnya apa? Misalkan tautan. Misalkan contoh seperti webinar seperti ini. Saya bisa bagikan link Zoom-nya, ya, www.zoom.us/bla-bla-bla, ya, langsung dimasukkan ke dalam format acaranya. Jadi begitu orang lihat acara, mereka langsung bisa klik, lalu bisa bergabung ke dalam acara tersebut. Nah, pastikan juga Anda memberikan keterangan yang jelas. Apa sih isi acaranya, formatnya seperti apa yang diharapkan dari audiens Anda, ya, pada saat mengikuti acara tersebut. Apakah ada door prize-nya? Apakah ada hadiahnya? Sehingga orang akan lebih menarik untuk mengikuti acara kita. Lalu kemudian ada juga kategori. Mengapa kategori ini penting? Nah, misalkan kalau Anda targetkan untuk umum, ya, acara Anda itu bisa dicari di halaman pencarian Facebook. Sehingga orang bisa mencari acara Anda, lalu bisa mendaftar ke dalamnya. Dan yang penting lainnya adalah pastikan Anda memasukkan juga tanggal mulai, lalu kemudian jam mulai, jam kapan selesai, harinya juga. Seperti itu. Ya. Dan ini adalah opsional di bagian bawahnya. Ya, kita bisa masukkan juga yang namanya rekan penyelenggara dan lain sebagainya. Ya. Contoh di sini saya masukkan beberapa rekan saya untuk membantu membuat event tersebut menjadi lebih lancar lagi. Ya. Lalu kemudian jadwal, kalau kita punya rundown acara, saya bisa masukkan di sana. Jadi orang bisa langsung download atau langsung lihat, ya.
Sangat-sangat menarik sekali fitur tersebut. Lalu yang menarik lagi adalah ada yang namanya tautan tiket juga. Misalkan kalau Anda menggunakan event ini untuk berbayar, ya, dan mengizinkan orang untuk ikut, ya, yang hanya menggunakan tiket saja yang bisa ikut, Anda bisa masukkan tiket URL-nya. Contoh yang sering saya gunakan adalah eventbrite.com. Di sana dengan website itu Anda bisa membuat sebuah event, lalu kemudian bisa mengenerate tiket nantinya, di mana audiens Anda bisa menggunakan tiket tersebut akhirnya untuk bisa masuk ke dalam event Anda. Nah, kalau sudah lengkap semuanya, lalu kita bisa klik tombol buat untuk membuat acara. Jadi seperti itu langkah-langkahnya teman-teman Smesco untuk membuat acara. Nah, ini yang paling penting. Setelah acaranya jadi, ya, supaya attendees-nya itu banyak yang ikut, kita juga jangan lupa gunakan yang namanya promosikan acara. Kita bisa sebarkan beritanya. Nah, untuk acara tersebut, kita bisa promosikan lewat iklan, ya, itu berbayar, atau kita juga bisa secara organik, yaitu dengan cara mempromosikan link dari event kita. Nah, lalu kemudian yang tadi dijelaskan ya, kita bisa menambahkan juga rekan penyelenggara atau co-host namanya. Nah, semakin banyak co-host kita, akan ada kemungkinan juga semakin banyak audiens yang akan ikut. Kenapa? Karena co-host kita dapat membantu kita untuk menyebarkan lebih luas lagi event-event tersebut, ya. Jadi silakan ditambahkan co-hostnya juga. Nah, ada satu fitur terbaru ya, di mana kita tahu bahwa mungkin salah satu tantangan UKM juga ya adalah bagaimana human capital atau lowongan kerja ya, orang karyawan ya, itu juga mungkin sering keluar masuk sehingga kita membutuhkan bagaimana cara cepat untuk bisa mendapatkan karyawan. Nah, jadi di halaman Facebook bisnis juga kita bisa membuat yang namanya postingan lowongan kerja. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa masukkan ya keterangan, kita mencari sosok atau orang yang seperti apa, keahliannya seperti apa, saya bisa tambahkan di sini. Di lowongan kerja. Saya bisa masukkan judul pekerjaannya, deskripsinya, dan lain sebagainya. Kriterianya bahkan salary-nya ya atau gajinya yang diharapkan seperti apa, kita bisa tentukan di sana. Nah, jadi dengan fitur-fitur yang diberikan oleh halaman bisnis Facebook ya, ini sangat memudahkan sekali buat kita si employee atau pemilik UKM ya, atau bahkan juga untuk yang mencari kerja seperti ini. Jadi kalau mereka masuk ke halaman bisnis kita, di situ mereka bisa lihat lowongan pekerjaan tersebut. Dan bagaimana cara melamarnya? Sangat mudah sekali ya. Mereka dapat mengklik langsung tombol lamar sekarang. Mereka memasukkan pertanyaan-pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan yang diwajibkan, lalu kemudian mereka bisa langsung klik notifikasi kita dengan yang masuk. Di situ kita bisa memilih kira-kira mana yang paling cocok untuk menjadi karyawan kita. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini, ya. Nah, bahkan kita bisa jadwalkan wawancara langsung dengan mereka seperti ini. Dan kita bisa berkomunikasi lebih lanjut ya, baik itu lewat kirim pesan, lewat email atau bahkan lewat telepon. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadi itu tadi beberapa fitur yang menarik sekali untuk kita lihat dari halaman bisnis Facebook. Lalu kemudian ada juga yang namanya pembuatan konten atau berkomunikasi dengan pelanggan Anda. Nah, cara kita komunikasi ya dengan pelanggan kita nggak selalu harus lewat Messenger, nggak selalu lewat WhatsApp, tapi kita juga bisa berkomunikasi lewat konten kita. Nah, disinilah kita harus bikin konten-konten yang menarik, yang dapat menyentuh perasaan mereka. Jadi beda sekali bagaimana cara kita berjualan di sosial media dengan berjualan katakanlah di dunia nyata. Biasanya kalau di dunia nyata banyak yang kita lakukan dengan cara itu hard selling ya. Tapi kalau di sosial media kita harus lakukan itu dengan cara berbeda, yaitu dengan cara soft selling. Jadi biarkan minat membeli itu datang dari mereka, bukan dari kita. Ya. Jadi apa sih yang lebih baik yang kita tampilkan di sosial media? Nah, biasanya
akan lebih berhasil kalau konten-konten kita itu berupa cerita. Seperti itu. Cerita, tidak bermaksud menjual, ya. Tampilkan keindahan, tampilkan misalkan jualan kue kering, tampilkan foto yang begitu renyah ketika orang menggigit kue kering tersebut dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari postingan, ya. Orang dapat melihat postingan kita itu di lini masa halaman kita seperti ini. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini. Lalu kemudian konten apa saja yang bisa kita buat? Mulai dari konten teks, video, dan juga foto. Nah, tapi ada fakta nih bahwa di 2021 ya, itu 75% konten yang seliweran di sosial media itu akan lebih didominasi oleh konten video. Nah, jadi saran saya adalah mulai sekarang silakan Anda belajar bereksperimen untuk lebih banyak membuat postingan-postingan video dibanding hanya foto atau bahkan hanya teks saja, ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya, postingan-postingan menarik ya. Ini salah satu peserta kita juga di sesi pelatihan laju digital Facebook di 2019 kemarin ya, dari Gorontalo. Bagaimana si ibu tersebut, ibu ini ya, sudah punya banyak cabangnya loh, Pia Saronde ini. Dan itu sudah menjadi ciri khas oleh-oleh kalau kita pergi ke Gorontalo. Jadi buat teman-teman Smesco yang lagi jalan-jalan ya di Gorontalo, itu bisa coba deh. Masuk ke gerainya lalu cobain Pia Saronde-nya. Luar biasa. Bagaimana Pia Saronde ini ya? Kita bisa lihat dari kontennya, dia membuat postingan-postingan yang menarik. Jadi istilahnya nggak hanya berjualan saja, tapi dia juga bisa menampilkan sisi lain atau cerita dari Pia tersebut. Bagaimana foto-foto dari Pia tersebut bisa difoto sedemikian rupa sehingga menggugah selera orang untuk melihat dan juga bahkan membeli. Nah, lalu kemudian, ini yang lagi ngetren saat ini. Jadi, coba Anda juga gunakan jadi Anda coba gunakan juga yang namanya story. Karena saat ini banyak sekali orang yang suka akan story. Kenapa orang suka sama story? Karena story itu ya lebih unik. Story itu lebih otentik. Dan saat ini orang itu suka sekali dengan yang namanya originalitas. Jadi nggak dibuat-buat. Nah, jadi silakan bereksperimen. Ya, Facebook juga sudah punya yang namanya story. Silakan digunakan story-nya juga. Nah, lalu kemudian ada juga yang namanya penjadwalan konten. Ini yang tadi di awal saya katakan salah satu fitur pamungkas dari halaman bisnis Facebook, ya. Jadi di sini Anda bisa menjadwalkan konten-konten Anda. Biasanya kalau UKM itu, ya, mereka sudah kesibuk dengan urusan atau core bisnisnya, ya, lalu nggak sempat untuk bikin konten. Jadi dengan aplikasi atau dengan fitur kita dapat menjadwalkan. Contoh seperti ini. Saya mau bikin jadwal konten untuk 1 bulan. Ya, saya cuma pikirin kontennya katakanlah dalam 2 hari. Tapi setelah itu saya bisa rilis kontennya selama 1 bulan penuh. Seperti itu. Ya, akan lebih memudahkan untuk para teman-teman UKM. Nah, bagaimana Pak caranya untuk menjadwalkan postingan? Nah, sekali lagi ya, ini hanya ada di halaman hanya ada di Facebook Pages Manager. Kalau dulu beberapa waktu lalu di aplikasi Facebook yang biru biasa itu masih bisa digunakan, ya, tapi sekarang hanya ada di Facebook Pages Manager. Nah, caranya sama seperti Anda membuat konten atau membuat konten biasa, baik itu teks, video, atau gambar, ya. Namun yang membedakan adalah begitu Anda klik selanjutnya, ya, yang harus Anda klik adalah bagaimana Anda ingin mempublikasikan ini. Nah, kalau Anda klik langsung publish ya atau tampilkan atau postingkan, maka dia akan otomatis posting. Tapi kalau Anda klik tombol tersebut, maka akan muncul tombol opsi di mana Anda bisa menggunakan tombol jadwalkan. Seperti ini, ya. Setelah itu Anda bisa jadwalkan kira-kira kapan mau dijadwalkannya, jam, harinya,
Silahkan dijadwalkan. Nah, kalau sudah, ya tinggal Anda klik schedule seperti ini. Nah, ya tampilkan seperti ini, jadwalkan. Nah, berapa banyak sih postingan yang bisa Anda jadwalkan? Anda bisa postingkan jadwal sebanyak-banyaknya. Jadi nggak terbatas. Jadi katakanlah kalau misalkan dalam 30 hari, setiap hari saya mau tampilkan satu postingan, Anda bisa jadwalkan 30 konten untuk 1 bulan. Lalu setelah itu, misalkan saya sudah bikin konten untuk dijadwalkan. Ternyata ada yang salah. Harus saya edit. Bagaimana cara mengubahnya atau menghapusnya? Nah, Anda bisa masuk ke postingan terjadwal ya, di tombol tools di bawah ini. Lalu lihat yang namanya postingan terjadwal. Setelah itu Anda bisa lihat ini loh postingan terjadwal Anda ya. Lalu tinggal klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas layar. Lalu kemudian akan muncul menu apakah Anda ingin mengubah atau bahkan menghapus kiriman tersebut. Ya. Nah, jadi ini untuk kiriman terjadwal. Lalu, ya satu fitur tambahan lainnya nih untuk halaman bisnis Facebook, yaitu yang namanya Messenger. Nah, di sini Messenger juga bisa kita kelola seperti tadi di awal saya katakan ya, kita bisa kelola dari satu aplikasi Facebook Pages Manager ini. Nah, di sini kita bisa berkomunikasi dengan pelanggan, ya. Baik Anda menggunakan mobile phone, handphone, ya, atau melalui desktop, Anda bisa kelola komunikasi Anda semua di Facebook Messenger ini. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Lalu Facebook Messenger juga punya beberapa fitur yang nggak kalah menarik. Contoh misalkan, ya, Anda bisa mengubah status Anda menjadi tidak di tempat. Katakanlah toko saya sedang libur untuk beberapa hari. Jadi kalau misalkan ada pelanggan yang mengirimkan pesan, lalu kemudian nggak dibalas-balas, setidaknya pelanggan tersebut tahu, oh tokonya sedang tutup. Dan kira-kira tahu kapan akan buka kembali. Ya, jadi ada juga yang namanya fitur tidak di tempat. Nah, ini satu fitur yang sering sekali atau sering saat ini sedang ramai sekali dipakai oleh banyak orang ya, yaitu yang namanya siaran langsung. Jadi saran saya adalah explore semua fitur-fitur dari aplikasi Facebook ini. Karena banyak sekali fitur-fitur yang menarik yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan usaha kita. Banyak orang suka ya dengan yang namanya Facebook Live ini karena itu kejadian nyata, itu kejadian yang nggak dibuat-buat. Ya, seperti contoh yang satu ini. Ini saat Budiah Cookies ini sedang mempromosikan parcel untuk lebarannya. Jadi dari situ bisa dikasih lihat, ini loh kemasannya seperti ini. Cantik kan? Didesain sedemikian rupa, dengan ucapan selamat Idul Fitri, dan lain sebagainya. Tampil dengan berbagai ukuran. Ya, nggak hanya untuk satu kemasan saja, tapi dengan berbagai ukuran, sehingga orang bisa membeli sesuai dengan kebutuhan parcel mereka. Seperti itu. Ya. Nah, jadi tampilkan sisi kreatif teman-teman semua itu bisa melalui yang namanya Facebook Live ini. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita mengelola dan juga mengukur halaman kita. Nah, Facebook sudah menyiapkan yang namanya Page Insights atau wawasan halaman teman-teman semua. Nah, di mana Page Insights ini ya kita bisa melihat data, analisa dan juga grafik mengenai perkembangan atau performa dari halaman bisnis kita. Lihatnya di mana? Nah, Anda bisa masuk ke halaman bisnis, lalu coba cari ya yang namanya Insights di tab di bagian atas. Insights atau wawasan. Nah, diklik aja Insights-nya. Di halaman ini Anda bisa melihat dashboard dari atau performa dari halaman bisnis Facebook Anda, katakanlah selama seminggu terakhir. Di mana Anda pun juga bisa mengubah ini ya. Katakanlah saya mau lihat sebulan terakhir.
atau 2 bulan terakhir, seperti apa perkembangannya. Itu tinggal Anda ganti-ganti saja di sini. Tapi intinya di dashboard ini, Anda bisa melihat secara garis besar atau overall, apakah perkembangan halaman bisnis Facebook saya itu naik atau malah turun. Nah, jadi dari sini Anda bisa lihat. Dan apa kira-kira yang harus dilakukan. Misalkan ketika performanya sedang turun. Oh, mungkin karena saya kurang mengisi konten. Sehingga nggak banyak lagi orang yang masuk ke dalam halaman bisnis saya. Nah, itu tandanya saya harus sering-sering bikin konten. Ya, seperti itu. Nah, lalu ada juga yang namanya orang atau people. Di sini saya bisa melihat demografi dari pengikut halaman bisnis Facebook saya. Baik itu laki-laki atau perempuan, baik itu rentang umurnya, saya bisa lihat dari negara atau bahkan dari kota mana saja, ya. Itu bisa saya lihat di sini. Nah, kenapa ini penting? Dari sini saya bisa tahu, oh ternyata penggemar halaman bisnis saya itu adalah lebih banyak laki-laki. Ya, mungkin karena saya jualan alat sport misalkan untuk laki-laki misalkan. Ya, dari sini saya bisa lihat oh rentang umurnya ternyata dari 18 sampai 34. Lalu Anda bandingkan apakah ini sudah sesuai dengan target market saya. Loh, Pak, sebenarnya target market saya itu harusnya untuk orang-orang yang senior. Tapi kenapa kok yang lebih muda ini lebih banyak mengikuti halaman bisnis saya? Oh, ternyata konten saya lebih cocok untuk orang-orang senior. Nah, dari situ Anda tahu, berarti konten saya mungkin harus saya rubah supaya lebih mengena ke orang-orang yang lebih senior misalkan. Atau yang lebih muda. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah gambaran betapa pentingnya data-data yang bisa kita rangkum dari insights. Ya. Lalu ada juga satu hal lagi, misalkan tentang kapan sih pengguna Anda live atau hidup, ya? Kapan waktu mereka itu online? Itu ada grafiknya. Jam berapa, hari apa ada grafiknya. Nah, di hari-hari itulah atau di jam itulah mungkin ada baiknya Anda jadwalkan postingan Anda. Ya, misalkan, oh ternyata jam pulang kantor itu, ya, penggemar di halaman bisnis Facebook saya itu lagi banyak-banyaknya. Nah, dari data itu Anda jadwalkan kalau saya posting konten, saya akan posting konten di jam tersebut, di hari tersebut. Nah, jadi itu teman-teman ya tentang wawasan halaman ya. Nah, jadi apa sih yang sudah kita pelajari ya di sesi siang hari ini? Kita sudah melihat bagaimana fitur-fitur Facebook atau halaman bisnis Facebook ya dibandingkan dengan halaman pribadi biasa. Itulah kenapa kita harus menggunakan halaman bisnis Facebook. Kita juga belajar mengenai bagaimana sih tips tentang konten-konten yang menarik seperti apa, fitur-fitur yang digunakan seperti apa, lalu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pelanggan kita menggunakan Messenger, ya, dan bagaimana mengelola itu dalam satu aplikasi yaitu halaman atau halaman Pages Manager. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita mengelola dan juga mengukur hasil dari halaman bisnis kita, ya. Nah, sebelum saya mengakhiri ya sesi saya, di sini saya mau infokan sedikit bahwa apa yang saya bawakan hari ini ya 1 jam ini itu hanya sebagian kecil dari modul-modul yang dimiliki oleh Facebook. Jadi buat teman-teman Smesco yang ingin belajar topik-topik menarik lainnya banyak sekali, total ada 84 kalau nggak salah topik dari pembelajaran Facebook, Instagram, dan WhatsApp ini. Itu bisa masuk aja langsung ke facebook.com/business/learn. Ya, jangan khawatir, ada juga bahasa Indonesianya. Tinggal Anda ganti aja bahasanya ke bahasa Indonesia. Ada, komplit semua di situ. Ya, dan ini memang sudah didesain untuk Anda yang sibuk. Jadi katakanlah, saya cuma punya waktu 15 menit, saya punya waktu 20 menit untuk belajar. Nah, Anda bisa gunakan 20 menit Anda untuk belajar satu topik atau 2 topik. Seperti itu, teman-teman semua. Nah, lalu kemudian ya kami juga meminta partisipasi dari teman-teman Smesco semua ya untuk mengisi survei berikut ini ya. Harapan kami adalah teman-teman mau mengisinya lalu memberikan masukan kira-kira apa sih yang ingin dipelajari ya dari apa yang ingin dipelajari lebih lanjut dari atau topik-topik apa yang ingin Anda harapkan dari pembelajaran ini misalkan. Lalu bagaimana fasilitator menyampaikan dan lain sebagainya. Jadi silakan diisi surveinya ya yaitu bit.ly/fb Smesco. Nah, lalu
saat ini mungkin saya akan buka sesi tanya jawab. Mungkin silakan Ibu Jenis, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, sekarang udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin aku mulai dari yang agak teknis dulu. Jadi pertanyaannya dari ada beberapa yang tadi tanya apa konfirmasi ada tutorial teknisnya atau videonya, rekamannya sudah dijelaskan tadi, bisa langsung diakses di halaman Facebook langsung, atau tutorial hari ini, kelas hari ini bisa juga diakses di YouTube Spacecore, nanti kita akan tulis di kolom chat. Lalu ada yang tanya juga dari Jessica Handranata, Facebook bisnis ini apa cocok untuk bisnis dengan personal branding seperti motivator atau lebih cocok untuk bisnis dengan tipe branding? Saya jawab dulu. Iya, boleh langsung dijawab dulu aja. Ya, terima kasih. Nah, jadi halaman bisnis Facebook ini ya sesuai namanya yaitu halaman bisnis. Jadi mungkin ini untuk yang berjualan memiliki suatu produk atau jasa. Nah, ada juga yang namanya untuk personal branding itu kita sebut dengan fanpage. Nah, intinya itu sebenarnya sama saja, fitur-fiturnya juga beberapa sama, tapi hanya penamaannya saja yang berbeda. Jadi gini, pada saat Anda membuat halaman, mengklik create page, membuat halaman bisnis Facebook, Anda akan dipilih apakah Anda seorang bisnis, apakah Anda seorang kreator. Nah, mungkin untuk personal brand, mungkin Anda lebih cocoknya memilih kreator. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, ada di Play Store juga ada Facebook Ads Manager, apa nanti akan dijelaskan fungsinya dan mungkin apa bedanya begitu ya? Ini dari Mas Dodi Perdana Putra. Silakan Pak Niko. Ya, terima kasih Pak Dodi. Jadi itu adalah aplikasi yang terpisah ya, dan sayangnya memang waktunya nggak cukup untuk membahas itu semua ya. Mungkin di lain sesi ya, Bu Jenis, kita akan bisa membahas tentang ads dan lain sebagainya. Nah, untuk Ads Manager itu ya, itu Anda bisa download juga di Play Store dan memang itu bisa digunakan untuk mengatur ya atau memanage seluruh iklan-iklan Anda di Facebook dan juga di Instagram dan juga di Audience Network. Jadi saran saya memang gunakan aplikasi yang terpisah, jangan cuma gunakan aplikasi Facebook yang logo biru saja. Jadi karena memang sesuai dengan kebutuhannya ada fitur-fitur khusus yang hanya ada di aplikasi sendiri tersebut. Seperti itu, ya. Nah, mungkin sedikit tips tambahan. Nah, untuk para pemula ya mungkin mereka menggunakan aplikasi atau Facebook biasa untuk membuat iklan. Nah, tapi ya saran saya adalah menggunakan yang namanya Ads Manager atau juga lewat browser ya, lewat laptop. Kenapa? Karena fitur-fiturnya akan jauh lebih banyak kalau kita menggunakan browser dan juga aplikasi Ads Manager. Seperti itu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, kalau ini ada juga yang tanya tadi, kalau di Instagram upload nge-link ke page Facebook. Nah, kalau kami upload di Facebook, apakah bisa link ke Instagram, jadi bisa upload otomatis ke Instagram? Mungkin aku nanti ada sesi khusus untuk Instagram bisnis juga, jadi mungkin dibahas di situ aja kali ya Pak Niko ya, sekalian, karena kan boleh. Teknisnya agak panjang juga tuh sepertinya. Untuk mengakomodir pertanyaan-pertanyaan lain, kita kalau nggak salah itu ada di sesi ketiga, jadi nanti mungkin stay tune juga aja untuk sesi-sesi berikutnya begitu ya. Nah, mungkin saya mau tambahkan sedikit saja Bu Jenis. Nah, ini yang menarik nih. Tadi aplikasi yang saya sebutkan, aplikasi Pages Manager tadi ya. Nah, itu sudah ada fitur untuk membagikan langsung ya dari Facebook langsung ke Instagram. Kalau saat ini kan kita banyakkan tahu hanya dari Instagram ke Facebook, ya kan? Nah, tapi dari aplikasi dari Facebook kita bisa bagikan ke Instagram. Tapi karena ini masih dalam tahap pengembangan, ya. Jadi saat ini memang hanya gambar saja yang bisa langsung dibagikan ke lini masa. Kalau untuk konten videonya belum. Jadi silakan ditunggu ya. Pasti ada update dari Facebook dan juga Instagram sehingga nanti kita bisa otomatis ya cross posting ke dua platform tersebut. Ya.
Lalu mungkin pertanyaan lain lagi, bisa nggak di halaman bisnis tadi di-tag ke teman-teman Facebook yang ada di pribadi? Dari Nah, Kak kalau Agus. untuk nge-tag itu bisa, masih memungkinkan. Jadi misalkan saya punya suatu produk, lalu kemudian saya ingin ikut men-share kan, ya ke teman-teman saya, nah itu bisa, silakan bisa di-tag, bisa dilakukan. Oke. Ada juga pertanyaan, apakah semua sesi dari Smesco selanjutnya juga free dan harus registrasi lanjut untuk mengikuti sesi selanjutnya? Ya, untuk sesi 5 sesi ke depan masih free dan tetap harus registrasi lanjut untuk ikutan sesi selanjutnya. Lalu yang ini kebanyakan pertanyaannya teknis seperti gimana cara buka akun Facebook dan lain-lainnya. Aku rasa mungkin bisa nonton di Facebook page-nya yang tadi Pak Niko udah share juga. Atau boleh juga yang tadi saya bagikan, silakan masuk ke blueprint, ya. Masuk Ya, ke blueprint karena betul. di sana lengkap sekali step by step-nya, bahkan dengan gambar, dengan studi kasus. Silakan coba deh, menarik sekali Facebook blueprint itu. Ini juga ada yang nanya, di awal Maret Facebook-nya karena nonaktif, permasalahannya juga terkoneksi ke Instagram. Lalu sudah mengikuti aturan yang diminta dokumen, tapi tetap nggak bisa. Mungkin ini masalah teknis sekali ya. Gimana Pak, kalau misalnya ada permasalahan teknis di akun Instagram, mungkin bisa menghubungi siapa begitu? Nah, ini mungkin terbentur dengan masalah policy. Ini saya mau tanya dulu, saya nggak tahu apakah ini halaman bisnis atau Instagram bisnis atau ini pribadi punya. Nah, mungkin kalau yang halaman bisnis ya, itu mungkin terbentur dengan yang namanya merek, bisa jadi menggunakan merek yang sama yang sudah dimiliki oleh brand. Nah, jadi si pemilik brand itu berhak atau bisa untuk mengajukan klaim ya bahwa ini ada bisnis yang menggunakan nama yang sama misalkan. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu sehingga akun Facebook atau Instagramnya itu ditutup. Lalu kemudian bisa juga menyangkut masalah policy. Jadi akun tersebut katakanlah digunakan untuk mempromosikan produk-produk yang tidak boleh dilakukan di Facebook ya. Ya misalkan contohnya yang gampang kayak senjata, narkoba ya dan lain-lain itu, atau minuman keras misalkan ya, itu memang tidak boleh. Jadi kalau banyak ada laporan ya ke Facebook tentang halaman tersebut ya, itu akan ditindaklanjuti oleh Facebook sehingga akhirnya akan disuspend, akan diblok akhirnya seperti itu. Jadi saran saya mungkin bisa baca dulu ya di facebook.com/policy kalau nggak salah ya, policy guideline, tinggal dicari. Jadi bisa dilihat polisinya seperti apa untuk memasukkan produk atau beriklan di Facebook sehingga kedepannya nggak akan kena blok seperti ini, gitu Mbak. Iya, mungkin tadi kurang satu hal ya. Kalau misalkan mau melapor ke siapa gitu kan? Ya, Nah, betul. jadi memang sudah disiapkan line-nya ya. Line-nya itu memang kita harus masuk dari facebook.com/help. Nah, dari situ Anda bisa memasukkan lalu diceritakan kronologinya seperti apa, lalu Anda bisa appeal istilahnya, bisa appeal. Kalau misalkan Anda merasa, oh saya tidak menyalahi aturan, saya tidak sama dengan merek yang lain, misalkan, Anda bisa appeal. Seperti itu. Ya. Ya. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ke Facebook Help yang tadi. Lalu ada beberapa juga yang tanya, gimana kalau mau ada pelatihan UKM di daerahnya, harus menghubungi siapa dari tim Facebook, lalu ada yang juga minta kontaknya Pak Niko. Jadi mungkin nanti bisa diakomodir sama tim adminnya Smesco, atau Pak Niko boleh nanti share aja kali kontaknya di chat begitu ya Pak Niko ya. Boleh. Kalau memang nanti bersedia. Saya bisa ya, boleh bagikan ini akun Facebook saya juga boleh nanti kalau mau bincang-bincang di sana. Ya, baik.
So far itu dari kita, pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis mungkin nanti bisa langsung ke pihak Facebook karena waktunya juga sudah lewat. Sekian dari kita. Terima kasih banyak Pak Niko untuk materinya. Dari Terima Facebook, kasih. dari tim Facebook juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk teman-teman Smesco. Kita masih ada 4 sesi lagi dari Facebook. Stay tune aja di tempat di grup Smesco, di WA grup Smesco untuk sesi-sesi berikutnya. Jadi nanti ada juga pembahasan soal Instagram bisnis, tentang WhatsApp bisnis, lalu bagaimana memaksimalkan ads. Aku rasa nanti dari tim Facebook akan menjelaskan lebih lanjut lagi dan lebih komprehensif lagi tentang materi-materi tersebut. Thank you banget untuk semuanya. Kalau ada yang mau join WhatsApp grupnya, UMKM mau daftar atau mau tahu lebih banyak soal Smesco, bisa langsung di follow up sama tim adminnya Smesco ya. Nanti tolong mungkin Yuda yang follow up. Dari tim kita akan follow up untuk bisa join sesi-sesi berikutnya. Coba dicek terakhir. Untuk Facebooknya Pak Niko udah ada di chat, boleh dilihat di kolom chat di kanan atas. Rekamannya pun yang hari ini bisa dicek di YouTube Smesco. Sekian dari kita. Makasih banyak Pak Niko untuk waktunya. Terima kasih juga teman-teman Smesco yang udah hadir. Boleh mungkin follow dan cek blueprint-nya Facebook dan kelas-kelas online Smesco lainnya di social media kita. Makasih semuanya. See you next session ya. Terima kasih. Bye. See you.